Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Jaya Rukmana MA, yang kami hormati Al Ustadz Abi, yang kami hormati Ustadzah Muhim Nailul Ulia LC, dan asatidzat sekalian yang saya sayangi serta santriwati solihah yang kami cintai. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Solihah semuanya, teman-teman semuanya, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, dengan segala nikmatnya, dengan segala rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul, berjumpa insya Allah di tempat yang penuh barokah ini. Kemudian salawat dan serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Berdirinya anak di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Dalam acara apa, Salihah? Ya, peringatan Hari Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba teman-teman semuanya, siapa yang bisa membacakan tema kita pada pagi hari ini? Coba. Perbaiki salatmu, maka surga untukmu. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Baiklah teman-teman semuanya, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran untuk pembukaan pada acara hari ini, semoga acara kita semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah pembacaan kalamullah yang akan dibacakan oleh Ananda Salena Zahra. Kepada Ananda Salena Zahra disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Allahumma
salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah alihil atahar ala Rasulillah wa alihil atahar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an, semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu salawat yang akan ditampilkan oleh Ananda dari Santriwati Sigor Putri. Semuanya beri salut. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا
Masya Allah, bagus tidak tampilannya? Bagus, keren. Dan tapi gak cuma salawat aja nih hari ini, ya. Jadi nanti kita bersabar, menunggu akan ada apa lagi sih. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih kepada santriwati Solihah yang sudah memberikan penampilan yang sangat bagus. Beri salut. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Jaya Lukman MA dengan segala hormat. Diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Tadi disampaikan ya salah satu ayat ya oleh Ananda Selena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Itu ayat yang pertama. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah hadir di majelis ini. Dan juga tak lupa ya Ustadz Abi sudah hadir juga di sini beserta jajarannya. Nah, kepada Ustazah Muhim Nailul Ulia LCMUD, alhamdulillah ya telah berkenan hadir. Terima kasih atas waktunya. Dan tentunya anak-anakku sekalian, santri Sigor ya yang dibanggakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya tepatnya ya peringatan Isra Mi'raj. Sejatinya kapan jatuhnya itu? Pada hari Sabtu ya, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Ya, diperingati setiap tahunnya. Nah, ada peristiwa apa dalam Isra Mi'raj ini? Ya, ini yang harus kalian ketahui, yang harus kalian ambil hikmahnya. Perjalanan kisah Isra Mi'raj. Ya, kalau di sini temanya apa? Perbaiki sholatmu maka surga untukmu. Ya, karena apa? Poin ya perintah Allah yang utama saat itu kepada Rasulullah kemudian disebarkan kepada umatnya, dan kita saat ini selaku umat Muhammad atau umat Islam ini yaitu perintah mengerjakan sholat. Nah, peristiwa ini tentunya berkaitan dengan peristiwa apa? Keimanan. Ya, peristiwa keimanan. Kenapa? Karena nih zaman dulu bukan zaman seperti saat ini yang serba kilat. Ya, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada. Ya, maka apa? Ketika Rasulullah mendapatkan ini hadiah, ini kan hadiah dari Allah. Ayo, kenapa disebut hadiah dari Allah? Kenapa? Karena pada tahun ke-8 kenabian
Rasulullah mendapatkan kesedihan, sedih. Apa istilahnya? Sedih. Apa penyebabnya? Nah, istri beliau ya Khadijatul Kubra, Khadijah meninggal dunia. Siapa lagi? Pamannya Abu Thalib meninggal dunia, sedih. Maka Allah memberikan hadiah, ayo Muhammad jalan-jalan. Nah, kalau kalian kan kesedih nih, sedih, kalian diajak jalan-jalan nggak? Bilangin ke ayah bunda nanti, ya jalan-jalan. Kelas 6 sedih di jalan-jalan, rihlah nggak? Ya, ini Rasulullah saat itu bersedih, ya bersedih meninggal hampir bersamaan, ya meninggal di tahun itu orang-orang yang dicintainya. Berdakwahnya, ya berdakwah beliau karena sulit, orang-orang yang mendukung meninggal dunia, maka sedih. Nah, Allah memberikan hadiah, reward perjalanan ini, Isra Mi'raj. Dan di sini luar biasa. Ya saat itu belum ada kapal, belum ada apalagi mobil, belum yang ada kuda keledai seperti itu. Hebatnya seperti itu, ya. Ada kuda keledai. Nah, ini Rasulullah tiba-tiba setelah Isra Mi'raj cerita kepada umatnya, kepada sahabat, kepada orang-orang Quraisy saat itu. Ya, saya semalam berjalan ini, ya, naik apa? Pesawat, bukan pesawat, buruk saat itu kan. Tapi apa? Hanya satu malam dari Mekah, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik lagi ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Ini luar biasa, cuma satu malam. Maka saat itu orang-orang yang kafir apa? Anggapan mereka Rasulullah ngedobos. Rasulullah bohong. Rasulullah sudah gini katanya. Iya, karena mereka nggak mungkin perjalanan apa hanya satu malam. Sedangkan kalau naik kuda saja diukur saat itu harus menempuh 1 bulan dari Masjidil Haram, dari Mekah sampai ke Palestina. Nah ini 1 malam, nggak mungkin, aneh itu Rasul, aneh itu Muhammad itu. Ya dikiranya bohong. Tapi apa? Sahabat terbaiknya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, ia langsung beriman. Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman. Yang lain percaya Rasulullah tidak bohong. Rasulullah nggak pernah bohong dan tidak akan pernah bohong. Itulah dikatakan apa? Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa keimanan. Nah yang lain Abu Jahal, Lahab, segala macam. Nah itu kan pada ini Rasulullah apa? Berbohong. Rasulullah berdusta. Tapi ini adalah peristiwa ya istimewa buat baginda Rasulullah dan tentunya buat umat Islam saat ini kita. Dan nanti selengkapnya ya nanti akan disampaikan oleh Ustazah ya kisah-kisah ya berkaitan mungkin dengan Isra Mi'rajnya atau yang lainnya, maka bersiap kalian. Ya, hikmahnya ini apa? Kalian merayakan ini. Nah, ini maka tema utama di sini agar kita ini apa? Selaku umat Islam benar-benar sholat ini benar-benar apa? Tidak main-main. Sholat bukan sekedarnya. Sholat bukan balap-balapan, sujud, ruku, itu bukan. Ya, tapi harus benar. Perbaiki, ya mulai dari sekarang perbaiki, benerin sholatnya, dijaga sholatnya, maka hadiahnya adalah apa? Surga untuk kalian, surga untuk kita semuanya. Baik, ini saja ya kalian yang fokus, yang mudah-mudahan agenda ini bisa berjalan lancar. Terima kasih para ustazah, segenap panitia,
sehingga terlaksana ya agenda di pagi hari ini. Dan tentunya kalian menjadi ya pemerhati, pendengar yang setia, yang bagus, yang bijak, yang pinter, ya tertib semuanya. Nanti akan ada reward. Nah, fokus ya, akan ada door prize-nya, ada rewardnya. Nanti apa diantara kalian yang beruntung di pagi hari ini. Baik, tidak sabar. Sudah ini siap belum? Kelas 6 udah siap belum? Kelas 5 udah siap belum? Kelas 4? Udah. Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Iya, semuanya sudah siap. Alhamdulillah. Baik, tidak panjang kalam, mudah-mudahan lancar dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita belajar dan belajar terus. Terima kasih, sukses ya buat sekali lagi kepada panitia, para ustazah, juga pembicara ya Ustazah Muhim. Nanti dipersilahkan ya, diapain saja silakan, monggo ya, bebas anak-anak ini, yang penting mereka bahagia, mereka senang ya dengan agenda peringatan Isra dan Mi'raj di tahun ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Al-Ustaz Rukmana yang sudah menyampaikan sambutannya pada acara pagi hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu Dongeng Islami yang akan disampaikan oleh Ustazah Muhim Nailul Ulia LC MUD. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Mohon izin Ustazah, saya bacakan profilnya ya. Teman-teman semuanya, santri sigor? Supaya lebih semangat, coba kita uji kekompakannya dulu. Santri sigor? Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita atau dongeng Islami yang akan disampaikan oleh Ustazah, kita baca dulu ya, kita cari tahu dulu, kita kenalan dulu siapa sih beliau ini ya. Mohon izin Ustazah, saya bacakan profil singkatnya. Baik, untuk nama lengkap beliau yaitu Ustazah Muhim Nailul Ulia LC MUD. Tuh gelarnya udah banyak. Kemudian beliau ini adalah seorang aktivis perempuan dan kandidat dokter tafsir. Beliau ini memiliki ketertarikan di bidang tafsir dan gender, pemerhati kajian Islam dan isu-isu perempuan. Beliau ini lahir di Blora 4 Agustus tahun 1993. Betul? Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kemudian beliau bertempat tinggal di Jalan Muhammad Muhkafi 1 Gang Macan nomor 10A, Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Siapa yang orang Jakarta Selatan? Tangerang, itu mah bukan Jakarta Selatan ya. Oh, ada Usti Misel katanya. Oke, selanjutnya nih ya, Ana lanjut bacakan. Riwayat pendidikannya beliau ini, kuliahnya S1 di Institut Imam Nafi Maroko. Masya Allah. Kalian tahu nggak Maroko di mana? Iya, luar negeri. Sebelah sana Jagakarsa kayaknya Maroko. Kemudian SD-nya beliau ini di Universitas Paramadina Jakarta. Beliau ini adalah kandidat Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir IIKI Jakarta. Penghargaan beliau nih, penghargaannya kalian harus tahu. Beliau ini penghargaannya Gender Champion Kabupaten Blora 2021, juara 1 Musabakoh Kitab Kuning Nasional 2017. Musabakoh Kitab Kuning. Kalau kalian apa kitabnya?
Kita bawa Al-Quran aja lah ya. Kemudian aktivitas beliau saat ini, pimpinan Pusat Fatayat NU bidang pendidikan dan dakwah, kemudian Ketua Bidang Intelektual, Dakwah dan Peranan Perempuan Himpunan Alumni Maroko di Indonesia, Ikatan Keluarga Alumni Nahdlatul Ulama, IKANU Maroko bidang keilmuan, Pemred Perempuan Mengaji Media, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Nah, KUPIku samping. Baik, demikian profil singkat dari Ustadzah Muhim Nailul Ulia. Mohon maaf Ustadzah, apa ada yang kurang? Baik, dengan segala hormat kami silahkan Ustadzah, semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka 'alan nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pesantren Tahfidz Darul Quran Shighar Putri, Ustadz Jaya, Ustadzah Iis dan segenap asatidzah dan adik-adikku semuanya yang masya Allah imut-imut, cantik-cantik semuanya ya. Dari mana aja ini? Dari Sumatera, mana Sumatera? Coba ada yang dari Sumatera? Jambi, Riau, Kalimantan? Banyak ya. Sulawesi ada, Sulawesi? Nggak ada. Oke, berarti yang banyak Kalimantan ya, yang luar Jawa ya. Oh, Nusa Tenggara, Barat, Timur? Ada. Masya Allah, jauh-jauh sekali ya adik-adik ya. Iya, kesini untuk belajar Al-Quran. Mana-mana? Iya, Masya Allah, senang sekali, Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bercerita kepada adik-adik semua, untuk bisa berbagi kepada adik-adik semua di sini. Masya Allah, saya rasanya terharu sekali ya, karena biasanya ngadepin anak-anak kuliah, ini ngadepin anak-anak kecil tuh kayak seneng gitu rasanya, mereka bahagia sekali ya. Bahagia kan hari ini kan? Apa? Oh, nggak ada halako, nggak ada halako jadi bahagia ya. Ya, alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau secara singkat bagaimana Isra Mi'raj itu, apa yang menjadi sebab adanya Isra Mi'raj itu, dan yang paling penting adalah hikmah dan pelajaran di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, memang Isra Mi'raj itu awalnya bermula dari Nabi yang meninggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, sehingga pada tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan atau Amul Huzni, tahun kesedihan yang mendalam bagi Nabi. Karena apa? Karena Abu Thalib, pamannya Nabi, itu merupakan saudaranya Nabi, paman seseorang yang melindungi Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy. Selama ini yang selalu melindungi supaya Nabi tidak disakiti, supaya Nabi tidak mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy adalah
Abu Thalib. Demikian juga dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini merupakan istri Nabi yang berperan besar dalam membantu Nabi dalam berdakwah, utamanya dalam hal ekonomi. Sayyidah Khadijah yang merupakan saudagar yang begitu kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk memperjuangkan ajaran Islam. Nah, jadi ketika Sayyidah Khadijah tidak ada, kemudian Abu Thalib tidak ada, Nabi merasa tidak lagi mempunyai support, tidak lagi memiliki seseorang yang bisa mendukung penuh untuk menjalankan dakwahnya. Nah, dari situlah kemudian Allah memberikan hiburan, Allah memberikan hadiah, tadi bahasanya ya, Allah memberikan semacam kupon, tiket gitu ya. Tiket itu bernama Isra Mi'raj, tiket traveling istilahnya itu, tiket traveling ke Palestina dan ke Sidratul Muntaha. Isra itu apa dulu sih? Isra sama Mi'raj bedanya apa? Kalau Isra perjalanan di malam hari, dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj? Iya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi kenapa mungkin nggak kira-kira dari Masjidil Haram yang di Makkah itu untuk melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam jangka waktu 1 malam? Sangat tidak mungkin ya, karena belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang bisa, mobil aja juga belum ada ya. Kalau sekarang mobil, pesawat, apapun sudah ada, kereta, helikopter, iya. Tapi di zaman pada saat itu belum ada kendaraan. Artinya baru menggunakan hewan-hewan saja. Nah, oleh karena itulah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril melakukan perjalanan di malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha ya, Nabi dinaikkan buraq ya, atau kendaraan yang begitu kilat kecepatannya, cepat ya, bisa menembus sampai langit ke langit. Ada berapa sih langit, lapisan langit itu ada berapa? Ada 7 ya. Apal nggak penjaga pintu masing-masing langit siapa saja? Ada yang apal? Ada yang tahu? Siapa yang jaga pintu langit? Iya, jadi ketika Nabi melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu harus terlebih dahulu mengetuk pintu langit yang pertama, di mana penjaganya adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kira-kira ngobrolin apa itu? Kira-kira ngobrolin apa di situ? Ngobrolin sholat? Belum ada perintah sholat, karena baru istilahnya ketuk pintu, nyuwun sewu, kula nuwun kalau dalam bahasa Jawa, permisi gitu ya, permisi untuk memohon izin mau lanjut ke langit kedua. Tapi di situ pun Nabi Adam juga menceritakan. Jadi 25 nabi itu memiliki tantangannya
dalam jalan dakwahnya masing-masing. Kalau misalnya Nabi Muhammad tantangannya adalah dengan kaum kafir Quraisy. Nabi Musa siapa? Fir'aun. Nabi Ibrahim iya dibakar. Rajanya siapa? Namrud. Betul. Artinya masing-masing nabi itu punya tantangan sendiri dalam menjalankan dakwahnya. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam sekalipun manusia pertama, tapi juga ibaratnya pernah diturunkan dari surga ke bumi, pernah berpisah dengan Sayyidah Hawa dalam jangka waktu yang lama. Itu juga merupakan tantangan tersendiri untuk Nabi siapa? Adam. Nah, kemudian lanjut ke langit kedua. Bertemu siapa? Belum Nabi Yusuf. Nabi siapa? Nabi Isa, betul. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ begitu juga kedua nabi tersebut menceritakan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa itu adalah tantangan dakwahnya, bagaimana Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang ibu yang tidak memiliki seorang ibu yang tidak memiliki suami, begitu ya. Artinya Nabi Musa terlahir tidak punya bapak, ya. Begitu juga tantangannya adalah bagaimana kaum Nabi Isa tidak mau menyembah kepada Allah. Naik lagi ke langit ke 3. Bertemu siapa di sini? Nabi Yusuf, betul. Nabi yang paling tampan gitu ya kalau dikisahkan. Nabi yang paling tampan. Begitu juga bertemu dengan Nabi Yusuf pun bercerita atau mengisahkan bagaimana tantangannya selama berdakwah di dalam ajaran Islam. Pernah dipenjara, ya kan? Bahkan Nabi Yusuf juga dibuang ke sumur, betul, Masya Allah, oleh saudara-saudaranya sendiri ya. Bahkan itu juga merupakan tantangannya. Naik lagi ke langit keempat. Bertemu siapa? Belum. Nabi siapa? Idris, betul. Nabi Idris alaihi salam. Begitu juga Nabi Idris bercerita segala macam. Naik lagi ke langit. Berapa tadi? 5 dulu ya. 5 bertemu Nabi? Belum Nabi Musa. Harun, betul, Masya Allah, pintar-pintar sekali ya santri-santri sini. Nabi Harun. Naik lagi ke lantai 6. Nabi Musa yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu. Nabi Musa ini dakwahnya luar biasa ya. Menceritakan atau menghadapi kaum Bani Israel. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Musa dalam menghadapi orang-orang Bani Israel. Naik ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi begitu, masing-masing nabi itu memiliki kaum yang sulit untuk percaya atau sulit untuk diajak beriman kepada Allah. Nah, jadi dengan adanya sharing antara Nabi Muhammad dengan para nabi tersebut bisa membuat Nabi Muhammad kesedihannya sedikit berkurang. Oh, ternyata saya tidak sendirian. Begitu mungkin ya kata Nabi Muhammad. Oh, ternyata nabi-nabi sebelum saya pun juga pernah merasakan kesedihan karena menghadapi kaum-kaumnya yang sulit beriman, seperti itu. Nah, kemudian
naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Nabi ketika bertemu Allah? Yang diucapkan Nabi ketika bertemu Allah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya, Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya, itu yang sering adik-adik baca di akhir sholat ya. At-tahiyyat itu artinya salam. Ya, tahiyat itu artinya salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jawabnya Allah apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah dengan salam tersebut ya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, jadi tahiyat itu sebenarnya adalah dialog ya, percakapan antara Nabi dengan Allah. Jadi ketika adik-adik sedang sholat membaca tahiyat, itu sebenarnya sedang ngobrol sama Allah ya. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kalau adik-adik itu pengen ngobrol sama Allah, maka sholat. Pengen ngadu ke Allah, maka sholat. Tapi kalau adik-adik pengen merasakan Allah bicara kepada adik-adik, maka membaca Al-Quran ya. Jadi sholat itu adalah bagaimana kita itu berinteraksi, berdialog, berbicara, ngobrol dengan Allah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, itu seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita, seperti itu. Nah, kira-kira pertemuan antara Nabi dan Allah ini ngapain kira-kira? Sholat. bermusyawarah untuk rakaat sholat. Baik. Mencapai mufakat tentang rakaat sholat, begitu. Ya, jadi sebenarnya Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diperintahkan kembali kepada umatnya tentang kewajiban melaksanakan sholat. Berapa waktu pada waktu itu? 50 waktu ya. Iya, pada saat itu Nabi mengiyakan. Nabi nggak protes, Nabi ibaratnya nggih aja gitu. Nggih sendiko dawuh gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Artinya tidak menolak, tidak protes, tidak minta diskon, tidak minta keringanan. Diberi kewajiban 50 waktu ya, disanggupin oleh Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan perintah itu, kemudian Nabi turun ke langit ke-6. Ya, ditanyain oleh Nabi Musa bahwa mendapat kewajiban sholat 50 waktu. Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat Muhammad, umatmu tidak akan sanggup Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kira-kira membutuhkan waktu berapa jam itu kalau kita sehari semalam sholat 50 waktu? Sejam 2 kali. Ada yang sholatnya 15 menit. Kalau sholatnya yang rukuk sujud kalau kata Ustadz itu cuma berapa menit ya. Kira-kira kalau 50 waktu dalam sehari kita menghabiskan waktu berapa jam? Kira-kira. Wah, nggak sempat mandi, nggak sempat tidur, nggak sempat makan ya mungkin ya. Iya, adik-adik ya. Iya, oleh karena itu atas sarannya Nabi Musa, atas masukan yang diberikan oleh Nabi Musa, akhirnya
Nabi memberanikan diri untuk balik lagi, matur, bilang ke Allah, meminta keringanan menjadi 45. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, ya kan? Nabi Musa masih bilang yang sama, tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Naik lagi 40, turun lagi sampai 5 waktu. Nah, ketika sudah ditetapkan 5 waktu bertemu Nabi Musa, sebenarnya Nabi Musa masih memerintahkan Nabi untuk naik lagi, meminta keringanan lagi, tapi jawabannya Nabi adalah malu, ya, tidak mau. Ini sudah cukup. Berarti kalau 50 menjadi 5 itu sudah berapa kali Nabi bolak-balik tuh? 9 kali ya. Artinya ya Nabi merasa malu ya untuk meminta diskon kembali, untuk meminta keringanan kembali kepada Allah. Akhirnya ya sudah ditetapkan menjadi 5 waktu. Nah, itulah yang dihasilkan, artinya perintah yang dihasilkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi kembali lagi ke Makkah, menceritakan peristiwa ini kepada para sahabat-sahabatnya. Tadi dijelaskan oleh Ustadz, ada yang percaya, ada yang tidak, ya. Yang percaya langsung menjalankan perintahnya, tapi yang tidak percaya ya tidak menjalankan perintahnya, tidak mau menjalankan perintahnya. Sehari selain sholat 5 waktu, biasanya adik-adik sholat sunnah enggak? Sholat sunnah apa? Qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Masya Allah. Artinya berarti sebenarnya adik-adik sudah sering melaksanakan sholat, ya. Kira-kira apa sih adik-adik keutamaan sholat itu apa? Kenapa sih adik-adik harus melaksanakan sholat 5 waktu? Kenapa ada sholat sunnah segala macam? Kira-kira apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tiang itu penyangga, ya. Ketika adik-adik sudah istiqomah sholatnya, sudah baik sholatnya, itu agama Islamnya adik-adik ini menjadi kuat, betul, menjadi kuat ya, menjadi kokoh seperti itu. Tapi sholat yang baik itu seperti apa? Apakah cuman sekedar membaca takbiratul ihram, tahiyat, rukun-rukunnya, yang khusyuk? Ya, yang khusyuk itu yang seperti apa? Kalau sholat masih keinget kalau misalnya perut lapar, tiba-tiba pengen makan, itu khusyuk nggak kira-kira? Pernah kayak gitu? Atau tiba-tiba keinget rumah pengen pulang, pernah? Biasanya kalau sholat yang diingat Allah atau apa? Beneran? Kadang-kadang Allah, kadang-kadang apa? Iya, jadi sholat itu memang harus khusyuk ya. Kalau kita mencermati salah satu rukun sholat itu ada tumak nina. Tumak nina itu apa sih? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak ini artinya kita itu tenang hatinya ya, tenang, damai, tidak memikirkan apapun kecuali Allah. Nah, makanya tumakninah itu hampir ada di setiap gerakan sholat ya, harus ada di setiap gerakan sholat, karena ya itu tadi, supaya hatinya adik-adik tenang, supaya pikirannya nggak kemana-mana, pikirannya tenang dan damai. Di dalam Al-Quran disebutkan juga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa melindungi kita semua dari hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar ya, atau hal-hal yang buruk.
Di dalam Al-Quran lagi dijelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika adik-adik memohon pertolongan, mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena sesungguhnya sholat itu akan terasa berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, seperti itu ya. Makanya di sini temanya adalah perbaiki sholatmu maka surga untukmu. Apakah kalau misalnya kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu kemudian jaminan surga untuk kita? Kira-kira gimana? Kalau kita sudah istiqomah, kalau kita sudah bisa khusyuk ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in sholaha sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Jadi yang pertama kali nanti akan dipertanyakan, dihisab atau dihitung amalnya kita di dunia ini adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal kita yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya kurang baik, maka demikian pula amal-amal yang lain ya. Jadi yang pertama adalah kita mengutamakan puasa, sholat, mengutamakan sholat, dibenerin gerakannya, dibenerin bacaannya, dibenerin khusyuknya ya. Itu menjadi bagian yang penting dalam sholat. Kayaknya udah mulai banyak yang ngantuk, kita nyanyi yuk. Nyanyi ya. Nanti saya contohkan 2 kali, nanti harus bisa niruin ya. Oke? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bentar, belum selesai. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buruk untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Udah apa belum kira-kira nih? Bisa nih nggak niruin nih? Belum ya? Bareng-bareng ya. Ayo 1, 2, 3. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buruk untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Ayo lagi, sekali lagi ya, bareng-bareng ya biar nggak ngantuk ya adik-adik ya. Yo. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik
balik buruk untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Wah, bagus-bagus ini ya suaranya ya. Iya, jadi begitulah hikmah dibalik Isra Mi'raj. Artinya apa? Dibalik setiap kesedihan yang dialami baik oleh Nabi maupun oleh kita oleh manusia, itu akan selalu ada kebahagiaan. Dibalik setiap kesulitan akan ada kemudahan ya, karena pada peristiwa Isra Mi'raj itu seperti yang digambarkan dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi surat Al-Insyirah ini juga termasuk bagian dari atau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana dada Nabi dibelah untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril. Wakila, maksudnya beberapa pendapat ulama mengatakan hatinya dibasuh atau dicuci dengan air zam-zam ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran hati itu seperti apa contohnya? Penyakit-penyakit hati, marah, dengki ya, dendam, iri, egois, itu termasuk penyakit hati. Nah, oleh karena itu Nabi sekalipun sebagai utusan Allah juga merupakan seorang manusia yang tentunya juga pernah sedih ya kan, pernah galau, pernah merasakan kesulitan. Nah, oleh karena itu diberikan kebahagiaan oleh Allah, dibersihkan dadanya, dan juga diberikan kemudahan setelah itu ya. Artinya bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra 2 kali. Artinya ketika Al-Qur'an mengulang ayat itu, janjinya Allah akan semakin nyata, bahwa tidak akan ada kesulitan tanpa kemudahan. Di balik setiap kesulitan, kalau misalnya adik-adik ngerasa hafalan Al-Qur'annya sedikit sulit atau mungkin kesulitan-kesulitan memahami pelajaran, ketika kita mau tekun belajar, ketika kita mau belajar bersungguh-sungguh sembari berdoa membaca Al-Qur'an, itu juga akan mendapat kemudahan ya. Jadi ada banyak sekali adik-adik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, di antaranya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira apa lagi nih? Apalagi kira-kira hikmahnya selain perintah sholat, selain diberitakan kalau di balik setiap kesulitan ada kemudahan, apalagi kira-kira? Keimanan ya, bagaimana kita bisa mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kira-kira adik-adik? Ada yang mau menambahkan? Nggak tahu? Iya, jadi sebenarnya kalau Ustadz tadi bilangnya terkait dengan keimanan, itu adalah bagaimana sholat kita itu kita benar-benar beriman bahwa sholat kita itu adalah menjadi salah satu amal yang bisa menjadi penolong di yaumul hisab ya, di yaumul hisab. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang beriman. Sebenarnya kalau adik-adik sholat itu sejatinya yang saya ceritakan tadi ya, merupakan komunikasi, ngobrol, dialog dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sebenarnya adik-adik itu mi'raj ketika sedang sholat, karena adik-adik juga berkomunikasi ya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui
melalui sholat itu tadi. Maka luar biasanya Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat dengan syarat dan rukun-rukunnya saja, tapi lebih dari itu adalah bagaimana adik-adik kita semua bisa menjiwai, bisa mempercayai, bisa mengimani kalau sholat kita itu menjadi wasilah atau menjadi perantara, menjadi pemberat amal kita di yaumul hisab nanti ya. Jadi diperbaiki sholatnya yang tadinya hanya sekedar membaca, yang tadinya belum tahu artinya ya. Sekarang coba didalami artinya apa, kita mencoba untuk berkomunikasi, mencoba untuk berdialog, mencoba untuk meminta segala sesuatu dengan Allah ya, meminta segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Sebenarnya sholat itu sudah paket lengkap adik-adik. Kalau di dalam Al-Fatihah sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah, hanya kepada Allah lah kita semua menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita semua meminta pertolongan ya, karena wallahul musta'an, segala pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adik-adik kan sudah bisa istiqomah ya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya ya, mulai dari duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Ada lagi nggak yang selain di luar kewajiban dari pesantren? Enggak, maksudnya pernah nggak kira-kira mau sholat apa gitu, sholat tasbih, sholat taubat ya, Masya Allah, sholat taubat. Kalau sholat safar pernah nggak? Kalau mau bepergian seperti itu pernah ya. Nah jadi mencoba untuk dibiasakan ya, mencoba untuk dibiasakan, diperbaiki sholat-sholatnya supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad ya, ajaran Nabi Muhammad SAW dalam mempraktekkan sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang benar ya. Ya, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi betapa beruntungnya, benar-benar beruntung orang-orang yang beriman ya, yang mana orang tersebut bisa menjaga sholat-sholatnya, bisa menjaga sholat 5 waktunya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mana sholatnya itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Di bawahnya lagi ada walladzina hum ala sholatihim yuhafidun ya. Jadi bisa, selain bisa khusyuk, juga bisa menjaga sholatnya dari segi waktunya ya, tepat waktu ya. As-sholatu fi awali waktiha ya, afdalul a'mal as-sholah fi awali waktiha. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah sholat pada waktunya. Syukur-syukur bisa sholat di awal waktu ya. Jadi kita bisa tepat waktu dalam melaksanakan sholat ya, seperti itu ya. Selain bahwa hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah sholat, kemudian itu tadi memberikan kemudahan, terus kemudian bagaimana membersihkan hati, memperbaiki akhlak kita untuk menghilangkan sifat iri dengki, menghilangkan sifat dendam, menjauhi maksiat, menjalankan perintah Allah ya.
maka sudah pasti adik-adik balasannya itu adalah surga ya. Manakala kita sudah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, maka tidak ada balasan yang lebih tepat, tidak ada balasan yang lebih patut kecuali dibalas dengan surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah ya. Ya, mungkin demikian dari kami ya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, khususnya untuk kita semua ya, bisa sama-sama mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini dengan memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki iman kita ya, iman yang tidak hanya kepada Allah tapi iman kepada Nabi, Rasul, malaikat, kitab suci, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar ya. Kesemuanya itu menjadi sesuatu yang penting atau menjadi hikmah keimanan dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya sudah mendengarkan kisah tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tadi banyak ya pengetahuan yang bisa kita dapat. Nah teman-teman semuanya, siapa nih di antara teman-teman semua yang mau memberikan pertanyaan? Boleh ya? Boleh Ustazah? Oke, Selena katanya, Selena. Ini siapa namanya? Selena Gomez? Oh bukan, ini mah Selena Solehah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selena dari Kalimantan. Bagaimana cara salat yang khusyuk? Terima kasih Usti Selena. Boleh duduk kembali. Tadi katanya Usti Selena bertanyanya bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Baik, Ustazah, langsung saja dijawab dulu. Ya, terima kasih Selena pertanyaannya. Bagaimana caranya sholat yang khusyuk? Yaitu yang pertama kan biasanya kita niat ya. Niat, kalau dalam pertama sholat rukunnya adalah niat. Itu menjadi hal yang penting, bahwa kita melaksanakan sholat itu benar-benar karena Allah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sholat itu adalah kita membutuhkan Allah, seperti itu. Itu yang pertama harus ditanamkan, bahwa kalau kita sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, tapi merasa tidak membutuhkan Allah, itu nanti sholatnya akan kurang khusyuk. Ya sekedarnya saja hanya melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan saja gitu. Tapi kalau kita memang benar-benar merasa butuh dengan Allah, kita akan mendalami makna-makna di balik setiap bacaan sholat, dari mulai takbiratul ihram ya, membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek, bacaan ruku, i'tidal, sujud ya.
kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan yang terakhir adalah tahiyat. Nah, kita coba dalami deh makna-maknanya, arti-artinya. Arti dari bacaan-bacaan itu apa, ya kan? Kita mengimani adanya Allah, mengimani adanya Nabi. Coba fokuskan pikiran ke Allah. Udah itu saja sebenarnya. Supaya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Jadi sholatnya jangan terburu-buru. Coba dibaca dengan tartil, dibaca dengan pelan-pelan, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, ya kan? Penguasa, ya kan? Itu harus diresapi maknanya di balik setiap bacaannya, supaya kita benar-benar tahu, ya, tahu artinya, kita tahu maksudnya, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu untuk apa, ya kan? Manakala kita tidak tahu artinya, hanya sekedar gerakan-gerakannya saja, yaitu akan sulit untuk khusyuk. Seperti tadi ya, ketika membaca tahiyat itu sebenarnya adalah komunikasi atau dialog antara Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja deh. Jadi tidak ada tata cara lain selain kita benar-benar mendalami maknanya, menjiwai maknanya, ya. Jadi kalau sekarang adik-adik fokus ke gerakan dan bacaan, ya, karena masih usia segini, ya. Tapi nanti ditingkatkan lagi, ya. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang menghasilkan hati yang tenang. Kalau sholatnya tidak menghasilkan ketenangan, sholatnya tidak menghasilkan ketentraman di hatinya adik-adik, itu nanti berarti sholatnya enggak khusyuk, ya kan? Bahwa sholat yang terakhir, rukun sholat yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum. Assalam itu artinya adalah keselamatan, kedamaian, ya, ketentraman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu adalah titik akhir dari sholatnya seseorang. Kalau kita hatinya tenang, nggak pengen marah, nggak pengen nggak ada penyakit hati seperti tadi, maka itu berarti sholatnya khusyuk. Kalau setelah sholat kok hatinya nggak ngerasa tenang, ya berarti sholatnya belum khusyuk. Seperti itu ya adik-adik. Jadi bertahap. Pertama hafalkan dulu gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Kalau yang masih kelas 1 SD, 1 MI itu bertahap. Nanti kalau udah mulai kelas 6 atau kelas 5, nanti dicoba untuk meresapi dan mendalami maknanya. Seperti itu ya, Selena. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Uktina Selena. Terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Tunggu pemirsa yang dirahmati Allah. Uti ada yang mau bertanya? Uti silakan Uti. Gak usah malu-malu. Ada? Barangkali mau nambah rakaat sholat? Enggak. Sekarang sebelah sini siapa yang mau bertanya? Oke, ini nih dari tadi nih. Oke temennya Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lagi ada dari Kalimantan. Wakiah. Dari Kalimantan. Kalau sholatnya bacaannya masih kayak keliru-keliru gitu. Kalau bacaan sholatnya masih kayak agak keliru-keliru gitu.
Baik, terima kasih Ukhtina Waqiah. Ternyata pertanyaannya bagaimana kalau bacaannya sholatnya itu masih keliru-keliru, apakah sah atau tidak. Nah, disimak teman-teman, masih suka keliru juga enggak nih? Silakan Ustazah, mohon dijawab. Iya, terima kasih Waqiah ya. Dari Kalimantan juga, Kalimantan semua ini tadi yang nanya. Jadi gimana kalau misalnya bacanya masih keliru-keliru? Jadi adik-adik, kalau di dalam hadis Nabi memerintahkan anak-anak untuk mulai mencoba dilatih sholat itu sebenarnya kan dari kecil ya. Tapi di situ hadisnya adalah wahum abna'u sab'i sinin. Jadi mulai 7 tahun itu paling enggak anak sudah dibiasakan sholat ya, sudah harus membiasakan diri untuk sholat. Tapi ketika lebih dari itu, redaksinya adalah sebenarnya idribu, pukul. Tapi maksudnya pukul itu bukan dipukul dengan tangan atau apa. Maksudnya kita lebih intens lagi, lebih apa ya bahasa itunya? Iya, lebih ditekankan lagi untuk benar-benar harus melaksanakan sholat. Karena kan kalau sudah akil baligh itu biasanya berapa tahun? 9 tahun ya kan, 10 tahun. Nah itu sudah benar-benar harus nggak boleh bolong sholatnya ya. Tapi kalau masih 6 tahun, 7 tahun itu masih adaptasi. Nah bagaimana kemudian kalau misalnya di dalam sholat tersebut masih ada bacaan-bacaan yang kurang tepat atau masih ada bacaan-bacaan yang keliru. Nah itu bertahap. Makanya adik-adik harus dibiasakan dari kecil ya untuk sholat itu supaya ketika nanti adik-adik sudah baligh itu tidak lagi salah, tidak lagi keliru dalam membaca bacaan-bacaannya ya kan. Kalau misalnya bacaan kelirunya ini orangnya belum usia akil baligh misalnya, nah itu tidak ada masalah karena masih dalam tahap belajar, masih dalam proses belajar, nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa, keliru-keliru nggak apa-apa, yang penting kita belajar untuk melafalkan bacaan-bacaan di dalam sholat ya, nggak apa-apa kok saya belum fasih, kok saya belum hafal bacaannya, kok saya belum bisa, itu nggak apa-apa, yang penting kita tetap mau belajar, mau membiasakan diri untuk sholat. Tapi nanti ketika sudah akil baligh ya, alangkah lebih baiknya untuk ya benar-benar harus sudah selesai gitu ya Ustazah ya. Jadi bacaannya harus sudah benar ya. Makanya kalau yang sebelum akil baligh ya, adik-adik yang masih umur segini harus dibiasakan betul bacaannya supaya nanti ketika sudah menginjak usia yang baligh itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam bacaan-bacaannya ya. Demikian ya. Jadi kalau misalnya masih makhrajnya kurang benar atau apanya kurang benar, nah yang terpenting adalah tidak sampai kekeliruan itu tadi tidak sampai merubah makna-makna Al-Quran ya. Kalau kekeliruannya hanya sebatas makhraj, tidak sampai pada perubahan makna atau tidak menyebabkan pada perubahan makna bacaan Al-Quran, itu tidak ada masalah, tidak apa-apa ya. Tapi ketika kekeliruan bacaannya itu menyebabkan berubah maknanya ya, itu yang menjadi masalah seperti itu ya. Dan kita juga harus tahu di dalam sholat itu kan ada rukun qauli dan rukun fi'li ya. Jadi ada gerakan dan ada bacaan. Rukun fi'li itu adalah gerakan, rukun qauli itu adalah bacaan. Bacaan itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya kan. Nah manakala bacaan yang keliru ini adalah bacaan-bacaan yang sunnah, maka tentu tidak apa-apa ya, sholatnya tetap sah ya. Tapi kalau yang keliru adalah bacaan-bacaan yang wajib seperti misalnya surat Fatihah ya, atau bacaan tahiyat, nah itu yang kemudian menjadikan sholatnya menjadi tidak sah ya. Jadi yang terpenting adalah bacaan-bacaan yang wajib,
Bacaan yang wajib di dalam sholat itu sebenarnya apa saja? Al-Fatihah dan iya, jadi ada yang wajib, ada juga yang sunnah muakkadah, iya kan? Ada yang sunnah muakkadah. Kalau yang benar-benar menjadi rukun sholat itu adalah Al-Fatihah dan juga At-Tahiyyat. Nah, udah itu aja. Kalau itu sudah benar, ya, bacaan-bacaan Al-Fatihah dan At-Tahiyyat itu sudah benar, maka sah sholatnya. Di luar bacaan itu hanya sunnah saja, ya, tidak kemudian menjadikan sebab tidak sahnya sholat. Yang terpenting adik-adik, sekalipun memang bacaan selain Al-Fatihah dan Tahiyyat itu tidak menjadi rukun, yang terpenting kita tetap harus mau belajar bacaan-bacaan di setiap gerakan-gerakan sholat, supaya tidak terjadi kesalahan dan supaya sholatnya menjadi sah, seperti itu ya. Terima kasih Wakia ya. Terima kasih. Nah teman-teman, begitu jawaban dari Ustazah. Ternyata kita harus sudah mulai belajar sholat dari umur berapa? Angkat tangan yang udah umur 7 tahun. 7 tahun apa sisanya? Enggak, 7 tahun berarti ini, kalau Uhti ini udah percaya, udah lewat dari 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun berarti harus sudah mulai belajar sholat nih, khususnya buat majelis anak baru. Kalau lagi belajar sholat gak boleh tidur, harus ikut bacaannya, jadi biar kalian nanti hafal. Baik, untuk selanjutnya kan tadi sudah 2 pertanyaan nih. Sekarang satu lagi, tapi bukan pertanyaan dari Antuna. Sekarang Ana yang mau ngasih pertanyaan. Cie. Baik, pertanyaannya adalah dari tadi nih ya, siapa yang paling menyimak? Ada sih yang nyimak dari awal sampai akhir, tapi nyimaknya di alam mimpi. Ada juga yang nyimaknya benar-benar dari awal sampai akhir, tapi nyimak sama temennya. Ada juga yang nyimak dari awal sampai akhir, terus dia mengingat-ingat, terus dia mencatat-catat. Ada juga. Jadi semuanya sama-sama menyimak. Coba ya, apakah yang nyimak di mimpi yang bisa menjawab, ataukah yang menyimak temannya? Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjabarkan pertemuan Nabi Muhammad SAW dari langit ke-1 sampai langit ke-7? Jabar itu Jawa Barat, Usti. Siapa yang bisa menjabarkan, menceritakan pertemuan Rasulullah SAW dari langit ke-1 sampai langit ke-7? Coba mana ya? Dalam hitungan 3 silahkan angkat tangan ya. 1, 2, 10. Bagus, nggak ada. 1, 2, 3. Mana ini? Nggak ada juga. Iya, tadi ketemunya sama siapa aja di langit 1? Masa ketemunya sama Aliando misalkan? Kedua, ketemunya sama Prilly misalkan? Masa kan? Coba siapa yang masih mengingat? Ya, dari langit 1, 2, 3, 4. Uti boleh jawab juga. Kayaknya Uti menyimak nih. Baik ya, yang paling tinggi boleh sampai loncat juga. Siapa yang bisa? 1, 2, 3. Ntar cantik. Ntar usadahnya yang memperbaiki jawabannya benar atau tidak. Kalau benar berarti ya benar gitu. Nggak ada nih. Oke, Uti Caca, ada lagi nggak selain Caca? Ada kandidat lain? Hah? Oke, ayo Ustina Caca dari tadi udah ngacung aja nih. Silakan. Nggak ngacung. Terus apa? Gini. Silakan kesini dong. Jawab. Tidak apa-apa kan, mau perkenalan ustazahnya. Barangkali batu kerikil. Ayo. Ayo, udah kelas 6 katanya. Bentar lagi udah mau kelas 7.
Dia Syarafana. Oh, panjangannya dia Syarafana, panggilannya saja. Oke, terus Apa dulu? jawabannya apa? Tadi ketemunya Rasulullah itu di langit pertama dengan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Langit kedua, Ilyas sama Isa. ketiga. Harun. Oke, nanti dulu Ustazah yang koreksi Ustazah ya. Keempat. Bentar. Wow. Yusuf kelima itu Nabi Musa kelima. Ya udah keenam. Keenam Nabi Musa, habis itu ketujuh Nabi Ibrahim. Oke, ulangi lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, ke 1. Kesatu Nabi Adam, kedua Nabi Ilyas sama Nabi Isa, ketiga Nabi Harun, keempat Nabi Ya, keempat Nabi siapa jangan? keempat Nabi Lamin. Ya, ke 1. Satu Nabi Adam, kedua Nabi Ilyas sama Nabi Isa, kedua Nabi Harun. Salah, ketiga Nabi Harun, keempat Nabi keempat Nabi Nabi Yusuf itu keenam itu Nabi Musa, ketujuh itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Coba Ustazah. Terima kasih Ustina Caca. Duduk dulu. Iya, duduk dulu. Takut itu. Baik, Ustazah tadi jawabannya seperti itu. Coba kalau menurut Ustazah. Ya. Dari yang benar 7 seperti apa? nilainya 3,5. Ah. Yang betul 3,5 ya. Mungkin masih ada kesempatan untuk yang lain nih. Jadi Baik, Ustazah. coba ya. Jadi yang Terima benar, kasih, Ustina Caca. makasih Caca tadi yang benar, langit pertama betul Nabi Adam, langit kedua Isa dan Ilyas dan tadi Ilyas bilangnya. ya, jadi setengah ya. Setengah. Terus langit ke-6 Nabi Musa, betul. Lantai lagi langit ke-7 Nabi Ibrahim. Jadi nilainya 3,5. Masih ada berapa lagi berarti kalau menuju 7? 3,5 lagi. Oke. Masya Allah ya, keren Ustina. Nanti siapa lagi nih yang bisa menjawab dengan tepat? Angkat tangan yang tinggi. Coba. Kalau ragu-ragu, no. Angkat tangan 1, 2, 3. Oke, sini Aluna. Hebat ya Ustina ya, sudah pada berani. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amana Aluna. Sudah. Dari Karawang. Yang ke-1 itu Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa sama Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Boleh duduk dulu. Bagaimana Ustazah? Betul semua? Masya Allah, tabarakallah. Dari Nabi Adam langit ke-1 sampai ke langit 7 sudah betul. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustazah, kiranya cukup sekian ya sesi pertanyaan kita. Boleh Ustazah Nasya minta tolong itunya. Untuk tadi Ustina Selena, Ustina Wakia, Ustina Aluna, boleh maju. Ya, Salehah Mbak Kia, boleh ya. Kia, Selena, Ustina Caca tambahan konsumsi, jadi 2. Bukan ini, Masya Allah nih.
semuanya sudah foto bareng-bareng. Terima kasih Tina. Masya Allah Ustazah, terima kasih banyak dari kita sudah memberikan banyak ilmu, sudah bercerita kepada kita semua. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah ini memberikan banyak manfaat, kemudian bisa menjadikan motivasi untuk ananda semuanya supaya rajin sholat, supaya mulai peka dan mengerti bagaimana sholat yang baik dan benar. Setuju pemirsa? Setuju insya Allah. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustazah, saya mau akhiri dan tutup ya. Baik, sebelum kita tutup acaranya, coba apakah kalian teman-teman semua masih mengingat bagaimana lagu tadi, lagu perjalanan Isra Mi'raj? Sebelum penutupan ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Soalnya anak agak lupa-lupa, tapi terngiang-ngiang. Sambil dibantu ya. Wahid isnani salasa. Perjalanan Nabi. Tepuk dong guys. Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari iya, terus 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril. Salat 5 waktu. Oke, berarti ada yang nyangkut-nyangkut ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cindramata dari Sigor Putri yang akan diberikan oleh Ustadz Jaya Rukmana Emma. Kepada Ustazah beserta Ustadz boleh disilahkan. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah, semoga nggak kapok ya. Baik teman-teman semuanya, santri Sigor, santri Sigor, siap, Sigor Putri. Cuap. Oke. Lagi. We are Oke, alhamdulillah masih semangat sampai akhir acara. Baik teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, demikian acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari Allah, manfaat dari acara hari ini. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala kebaikan
dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.